Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ajeng Febrian dengan nomor NIM 2023220034. Saya dari Bina Insani University, lebih tepatnya Prodi Akuntansi dengan kelas AK dan AKT 23A. Pada malam hari ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah atau autonomus berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum dan aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian pada pasal 1 ayat 5 dan nomor 6 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 bertuliskan, otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik teman-teman, jadi kita langsung masuk saja ke materi intinya ya. Jadi apa sih otonomi daerah itu? Nah, otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut Prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman, maaf. Asas-asasnya dibagi 3, yaitu asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada instansi vertikal. Selanjutnya yaitu ada asas tugas pembantu. Asas tugas pembantu yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah oleh pemerintah desa. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada tujuan dari otonomi daerah. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dari berbagai cara seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Otonomi daerah juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah, memperkuat demokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan memberdayakan masyarakat. Jadi tujuannya itu sangat banyak dan bisa dibilang benefitnya juga banyak sih teman-teman. Oke, selanjutnya prinsip dasar otonomi daerah. Oke, prinsip dasar otonomi daerah. Prinsip dasarnya yaitu sangat penting untuk dipahami, yaitu desentralisasi, karena merupakan inti dari otonomi daerah, di mana wewenang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, namun dengan karakteristik yang berbeda. Nah, ini ada tantangan pelaksanaan otonomi daerah nih teman-teman. Tantangannya itu yaitu berupa korupsi, birokrasi yang rumit, ketidakmampuan keuangan daerah, sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan juga koordinasi antar pemerintah yang kurang efektif. Itu lebih banyak dan beberapa contoh yang sering ditemui dalam pelaksanaan otonomi daerah teman-teman. Oke, selanjutnya kesimpulannya yaitu otonomi daerah merupakan langkah maju dalam pembangunan daerah di Indonesia. Namun, seperti penguatan kapasitas pemerintah daerah, perbaikan sistem pengawasan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Dan juga otonomi daerah itu bentuk desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah untuk mengatur dan mengelola urusan di wilayahnya sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa sekiranya sudah cukup presentasi pada malam hari ini. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat dan juga kurang lebih mohon maaf